Oke, selamat datang lagi di penelusuran mendalam kita. Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana kalau kita bisa belajar apapun lah yang kita butuhin cuma dalam 2 minggu? Kayaknya mustahil ya, tapi itu gagasan utama dari tulisan Denko yang bakal kita bedah hari ini. Tentunya kita nggak ngomongin soal jadi master atau ahli gitu ya dalam 14 hari, bukan itu. Tapi gimana kalau Anda bisa dapetin pengetahuan yang spesifik banget, cukup buat dapat hasil nyata? Ya entah itu skill baru buat proyek, atau nyelesain tugas penting, bahkan mungkin mulai cari uang. Kita kan seringnya kejebak cara belajar model sekolah gitu ya, lambat, banyak teori, banyak yang lupa juga. Nah, mari kita coba bongkar pendekatan yang katanya lebih cepat dan praktis ini. Iya, yang menarik banget di sini itu pergeseran fokusnya sih dari sekedar belajar, jadi belajar untuk melakukan. Sumber ini tuh lumayan keras kritiknya ke metode belajar pasif, kayak ya itu tadi, baca buku teks berjam-jam buat ujian doang, ujung-ujungnya sebagian besar infonya dilupain, dan kadang nggak relevan juga sama dunia nyata. Gitu kan? Idenya waktu belajar kita tuh bisa jauh-jauh lebih efisien sebenarnya. Oke, jadi gimana caranya nih, praktisnya? Katanya kuncinya ada di konsep penumpukan teknik, atau teknik stacking gitu ya. Maksudnya, jangan lihat skill itu kayak satu bongkahan gede gitu ya. Betul, persis. Jadi misalnya nih, daripada mikir, saya mau belajar gitar gitu ya, mulainya lebih spesifik. Tujuan yang jelas, saya mau bisa mainin lagu X, titik. Oke, jadi mulai main aja gitu, bukan belajar dulu. Nah, itu dia. Menurut sumber ini, proses belajarnya justru baru mulai pas kita mentok. Nggak tahu cara mainin nada pertama di lagu itu. Nah, baru di saat itu kita cari tahu teknik spesifiknya. Googling kek, tanya temen kek. Ada contoh bagus lagi di sumbernya soal Photoshop. Jangan coba kuasai semua tool dari awal. Nggak bakal efektif. Mulai aja dari apa yang pengen kamu buat. Misalnya, butuh ngilangin background pohon di foto. Ya udah, cari teknik spesifik buat itu. Ketemu satu cara yang works, kuasai itu dulu. Baru lanjut ke tantangan berikutnya. Nanti teknik-teknik kecil ini numpuk sendiri jadi kemampuan yang lebih gede. Wah, ini jadi kayak prinsip progressive overload di fitness ya, yang nambah beban dikit-dikit buat ototnya tumbuh, tapi ini buat otak gitu. Kita bangun semacam jalur saraf atau teknik spesifik lewat pengulangan yang fokus. Iya, analoginya pas banget. Dan sumber ini bahkan nerapinnya ke hal yang lebih kompleks loh. Kayak menghasilkan uang. Dipecah juga jadi langkah-langkah kecil. Misal, cari ide dulu, terus cari pelanggan pertama. Tiap langkah, cari tekniknya. Coba teknik itu, mungkin gagal, pelajari. Coba lagi, tambah teknik baru. Tiap teknik yang dikuasai, itu nambah potensi kita. Tapi, kayaknya ada satu bahan penting lagi ya, biar ini benar-benar efektif dan cepat. Ada, fokus murni, pure focus. Kemampuan buat benar-benar tenggelam gitu dalam satu tugas. Nggak ada distraksi sama sekali. Sumber ini ngegambarinya kayak kondisi di mana diri kita tuh hilang aja gitu, nyatu sama kerjaannya. Input informasi langsung jadi output tindakan. Nggak pakai jeda mikir yang lain. Ini kondisi paling optimal buat belajar cepat. Kedengarannya sih ideal banget ya, tapi kan aduh fokus kayak gitu kadang susah banget dicapainya. Nah di sini ada konsep menarik lagi nih yang diangkat, namanya stres taktis. Tactical stress ya. Iya, jadi ini sengaja bikin situasi yang agak menekan gitu, pakai deadline ketat buat maksa diri kita belajar cepat-cepat. Benar, contohnya penulis sumber ini cerita dia pernah ngisi storyboard video YouTube pakai rencana animasi yang rumit. Padahal dia belum bisa bikinnya, tapi harus jadi minggu itu juga. Ya mau nggak mau dia paksa belajar After Effects kilat. Wah, nekat juga ya. Atau contoh lain, pindah ke tempat tinggal yang biayanya agak di atas kemampuan finansial saat itu. Tujuannya, biar kepaksa ningkatin karir buat ngejar biayanya. Jadi ini kayak cara buat keluar dari zona nyaman kita ya? Atau yang disebut kondisi diam itu? Betul. Kita kan cenderung nahan diri ya. Nunggu sampai benar-benar kepepet, baru gerak. Nah, stres taktis ini, menurut argumen di sumbernya, bisa jadi pendorong super kuat buat belajar kilat demi naik ke fase hidup berikutnya. Kita sengaja ngerancang lingkungan biar belajar cepat itu jadi keharusan, bukan pilihan lagi. Oke, jadi kalau kita tarik simpulan nih dari obrolan kita,
belajar cepat itu ternyata bukan sulap ya, tapi lebih ke pendekatan strategis. Pecah skill jadi teknik-teknik kecil banget. Iya, fokus ke hasil akhir, langsung mulai aja, jangan nunggu siap. Terus cari solusi spesifik pas mentok aja, nggak usah belajar semua hal di awal. Dan kalau perlu, yaitu tadi, ciptain tekanan positif atau stres taktis buat dorong diri sendiri. Intinya belajar untuk hasil, bukan belajar demi belajar aja ya. Persis. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting nih buat Anda yang dengerin. Coba deh renungkan, area mana sih di hidup atau kerjaan Anda sekarang yang kayaknya butuh banget percepatan? Dan kira-kira tantangan atau stres taktis, apa sekecil apapun itu, yang mungkin bisa Anda rancang sendiri buat memicu lompatan belajar itu?